mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam langkah. Saya tegaskan kembali, langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Merdeka! My view is, to be honest, Indonesia, like many countries in Europe, elsewhere, are balancing, are trying to find a middle road. Indonesia, I think, would have to decide, could work more with Australia and the US and others for maritime domain awareness and cooperation. Je lance un appel pour qu'il n'y ait pas cette exécution qui serait dommageable pour l'Indonésie, dommageable pour les relations que nous voulons avoir avec elle, dommageable pour l'esprit qui doit être le nôtre. Totally surprised to all of us, especially for us as a chair, and I think has been done without disrupting, as well as in this case creating a problem on our discussion, which is related to the substance itself. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Ajak Australia dan Brasil, Prancis ancam Indonesia. Rencana eksekusi mati oleh Indonesia kembali diadang ancaman. Kali ini Prancis yang menolak mentah-mentah rencana itu dan mengancam akan memberikan konsekuensi jika Indonesia tetap melakukannya. Hollande bahkan mengancam rencana kerjasama yang telah dibahas antara dirinya dan Presiden RI Joko Widodo saat KTT G20. Jika dia dieksekusi, akan ada konsekuensi dari Prancis dan Eropa karena kami tak bisa menerima bentuk eksekusi ini, ujar Hollande kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita AFP. Ditambahkan Hollande, konsekuensi sifatnya adalah diplomatik. Hal tersebut disampaikannya kepada para wartawan saat kunjungan kenegaraan ke Baku, Azerbaijan. Paling tidak, kami akan menarik duta besar kami dari Jakarta, cetus Hollande seraya menambahkan dirinya tak akan pergi ke Indonesia selama beberapa waktu. Bahkan Hollande berniat bertemu dengan mitranya dari Australia membahas eksekusi terpidana narkoba. Saat ini dua warga negara Australia juga terancam dieksekusi mati. Kami akan mengambil tindakan bersama negara-negara terkait, Australia dan Brasil, untuk memastikan tak ada eksekusi, tutur Hollande. Kami paham bahwa Indonesia ingin memerangi perdagangan narkoba, namun dalam kasus ini Sergei Atlow bekerja di laboratorium dan dia tak membayangkan bahwa dia bisa membuat produk ini, tutur Hollande. Terpisah, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengampuni dua Bali9 yang terancam dieksekusi mati atas kasus narkoba. Australia memang yang paling vokal menentang eksekusi mati selama ini. Saya khawatir Indonesia akan jadi melakukan eksekusi dua warga Australia. Saya sangat dan benar-benar prihatin akan hal ini, ujar Bishop seperti dilansir kantor berita Reuters Jumat 24 April. Sepuluh terpidana kasus narkoba asal negara dan kasus. Yang pertama, Mary Jane, Filipina, membawa heroin seberat 2,6 kg dari Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia dan mendarat di Bandara Adi Sucipto, Jogja pada 25 April 2010. Yang kedua, duo Bali9 Andrew Chan dan Mioran Sukumaran, Australia, ditangkap di hotel karena terkait usaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia. Saat ditangkap ditemukan heroin sejumlah 350 gram.
Yang ketiga, Rahim Agbaje Salami, Nigeria ditangkap karena membawa 5,2 kg heroin di Bandara Internasional Juanda pada 1999. Yang keempat, Sergei Areski Atloyi, Prancis, kasus pabrik ekstasi dan sabu di Cikande, Tangerang 11 November 2005. Yang kelima, Zainal Abidin Indonesia, kasus kepemilikan ganja seberat 58,7 kg. Yang keenam, Rodrigo Goularte, Brazil, dalam kasus ditemukannya 19 kg kokain dalam papan seluncurnya 2004. Yang ketujuh, Martin Anderson alias Belo, Ghana, terkait kasus heroin 50 gram dalam map di Kelapa Gading 7 November 2003. 8. Sylvester Obikwe Wallis, Nigeria, kasus penyelundupan 1,2 kg heroin. Yang kesembilan, Ogwudili Oyetanze, Nigeria, kasus perdagangan 1,5 kg heroin.